Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya mau berbagi ilmu untuk menghadapi konsumen. Untuk menghadapi konsumen yang kita siapin itu yang pertama mental, yang pertama itu kita berdoa dulu. Yang kedua siapkan mental. Yang ketiga kita siapkan brosur dan price. Untuk perumahan, contohnya misalnya ini ya, Najwa Residen. Yang pertama kita siapkan itu, udah siap semua barulah kita jelasin kepada konsumen spesifikasi dari perumahan Najwa Residen dan juga keunggulan dan hadiah promo yang disediakan oleh Najwa Residen. Nah, untuk menjelasinya kita tunjukin langsung ke price-listnya aja ya. Nah, di sini Najwa Residen rumahnya tipenya atau ukurannya bangunan 30 meter persegi, untuk ukuran tanahnya 60 meter persegi. Najwa Residen ini memiliki harga cash atau harga jual tunai 162 juta rupiah. Nah, jadi kalau konsumen yang mau beli cash gitu, tunai tanpa kredit gitu ya, tawarin aja nih harganya 162 juta, langsung terima kunci. Nah, kemudian kalau misalnya konsumennya punya budget minim ya, ekonomi menengah lah gitu kan, nah kita tawarin aja untuk pengajuan KPR. Nah, bagaimana cara pengajuan KPR-nya? Caranya ini, nah ini ada presisnya ya, contohnya ini ya, ini aja dulu untuk digital. Kalau di kantor atau di lokasi perumnya nanti kan ada presisnya. Nah, di sini saya jelasin dulu yang seadanya aja ya. Tapi ketentuan dari persyaratan harga yang di Najwa Residen itu sesuai ini. Oke, untuk persyaratannya itu yang pertama, konsumen harus membayar booking fee. Booking fee ini untuk apa sih? Booking fee ini untuk keseriusan konsumen membeli unit di Najwa Residen. Nah, konsumen itu kita harus suruh dia pilih unitnya di mana. Kalau dia udah fix atau udah deal, udah 100% serius ngambil unit, contoh di blok A nomor 1, saya minat nih Pak ngambil unit di sana. Nah, kita langsung ajak konsumen bayar booking fee Rp500.000. Konsumennya nanya nih, Pak, booking fee Rp500.000 terus ada DP 5 juta. Oke, gini kita jelasin, Ibu, booking fee ini kan untuk mengunci unit, dan jarak mengunci unit ini fungsinya dan jaraknya itu 1 minggu. 1 minggu itu di dalam 1 minggu itu di dalam 1 minggu itu ibu atau bapak atau konsumennya wajib mengumpulkan persyaratan untuk pengajuan KPR di bank. Nah, persyaratannya itu apa aja? Aduh, di sini nggak diketik ya, lupa. Persyaratannya kita tulis aja dulu di sini ya. Contohnya persyaratan dulu. Oke, yang pertama, bapak atau ibu harus nyiapin fotokopi KTP. Nah, kalau misalnya konsumennya sendirian atau lajang atau jomblo, belum punya pasangan, nah dia lampirkan fotokopi sendiri aja. Tapi kalau misalnya dia bersuami atau beristri, itu wajib melampirkan fotokopi istri atau suami. Nah, persyaratan yang kedua itu fotokopi KK, kartu keluarga, sebanyak 4 lembar. Nah, untuk KTP nih ya, lupa saya tadi ya, untuk KTP ini 6 lembar. Nah, kalau misalnya suami istri ya berarti suaminya 6 lembar, istrinya 6 lembar. Nah, yang ketiga fotokopi surat nikah. Kalau dia udah nikah, surat nikahnya difotokopi juga sebanyak 4 lembar. Surat nikah 4 lembar, sebanyak 4 lembar. Persyaratan keempat itu pas foto 3x4. Nah, kalau misalnya dia sendiri ya dia foto sendiri, pas foto 3x4. Nah, tapi kalau dia yang suami istri yang udah nikah, itu harus wajib lampirin semuanya, foto suaminya atau foto suaminya dan foto istrinya 3x4, berpakaian rapi, latar belakang merah atau biru. Merah aja deh, jangan biru. Biasanya dari konsumen-konsumen yang udah latar belakangnya merah. Itu sebanyak 4 lembar juga, 4 lembar. Nah, kemudian persyaratan yang kelima, slip gaji asli 3 bulan terakhir. Slip gaji asli 3 bulan terakhir. Nah, ini untuk slip gaji yang aslinya, jangan fotokopi, itu yang aslinya. Nah, konsumennya bingung nih, Mas, slip gajinya itu dari mana ya Mas? Nah, slip gajinya itu ya kalau dia gajian pasti kan ada slip gaji, atau kayak apa itu kalau kita belanja di supermarket kan ada slip belanja. Nah, contohnya seperti itu. Cuman kalau slip gaji itu
yang dari perusahaannya itu, slip gaji lah pokoknya, itu yang asli selama 3 bulan terakhir. Misalnya dia gajian dari bulan ini nih, bulan Agustus, berarti Juli, Juni, Mei. Nah itu 3 bulan terakhirnya. Yang keenam, oh ya, karena walaupun dia suami istri, slip gaji ini untuk suaminya gitu, slip gaji suaminya. Kalau misalnya di keluarga mereka yang kerja istrinya, ya berarti istrinya aja. Dan kemudian untuk pengajuan KPR ini nanti ada sistem, namanya sistem apa, kerjasama suami istri lah kalau nggak salah, itu apa itu istilahnya, lupa lagi, pokoknya ada, oh ya, income program income suami istri pokoknya. Nah itu fungsinya untuk membantu mempercepat pengajuan KPR bila mana si konsumen ini memiliki angsuran atau kredit yang sudah berjalan di kendaraan atau di produk elektronik pun dia, jadi dia punya kredit HP atau punya kredit kendaraan. Nah makanya kita pakai produk income, program income suami istri, tapi itu nanti dijelasin ya. Nah yang keenam ini fotokopi surat pengangkatan karyawan, fotokopi surat keterangan atau pengangkatan karyawan. Nah untuk lebih afdolnya lagi, itu nggak usah fotokopi sih, seharusnya yang asli aja. Surat pengangkatan karyawan itu yang asli. Caranya itu konsumen itu minta sama tim HRD dari perusahaannya, nanti itu dikasih sama HRD-nya. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan aktif kerja, surat keterangan aktif kerja. Nah si konsumen mintanya ke HRD juga gitu kan. Nah yang kedelapan, fotokopi NPWP, FC, NPWP. Nah yang kesembilan, fotokopi BPJS, FC, BPJS, atau jam sostek kartu pegawai, jam sostek kartu pegawai. Nah ini ya fotokopi, yang aslinya juga dibawa nggak apa-apa. Nah yang 10 persyaratannya, rekening tabungan payroll. Nah payroll rekening 3 bulan terakhir. Nah si konsumen ini wajib banget persyaratan payroll ini dikumpulin. Jadi dia kan gajiannya ada yang cash, ada yang melalui rekening. Nah untuk yang melalui rekening ini kan, nah ini wajib itu statemen dari bank. Jadi ini mintanya ke bank misalnya dia gajiannya ke bank BCA, berarti dia harus ke kantor bank BCA untuk meminta payroll rekening koran 3 bulan terakhir. Nah nanti itu dari pihak banknya dikasih. Oke, untuk yang 11, materai 10.000, sebanyak 30 lembar. Nah yang ke-12, fotokopi SPT tahunan pemohon. Nah untuk SPT tahunan pemohon ini si konsumen itu minta ke HRD-nya juga kalau nggak salah gitu kan. Ya mungkin nanti saya bisa cari informasi lagi untuk SPT tahunan. Tadi persyaratan untuk pengajuan KPR. Kemudian kita sepakatin lagi ke konsumennya untuk tenor angsuran. Nah tenor angsurannya konsumennya itu mampunya bayar per bulannya yang berapa tahun gitu kan. Nah ini kan ada nih kan 10 tahun 1.730.000, 15 tahun 1.287.000, 20 tahun 1.072.000. Nah kita jelasin konsumennya, ibu mau yang berapa tahun. Nah konsumennya misalnya mau yang 20 tahun, oke, 20 tahun berarti per bulannya 1.072.000. Tapi terkadang realita apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan realita atau fakta di dunia. Ya begitulah kurang lebihnya. Jadi kalau di bank BTN-nya itu dalam proses pengajuan akad terkadang ter-ACC-nya meleset dari keinginan konsumen. Misalnya konsumen milih yang 20 tahun tapi di banknya itu ke ACC yang 10 tahun. Nah itu kita harus jelasin dari awal sebelum kita ngasih persyaratannya ke bank BTN. Ibu
bapak kan milih yang 20 tahun nih, 1.072.000. Nah, bapak atau ibu bersedia nggak apabila nanti di Bank BTN ter-ACC 10 tahun dengan angsuran per bulannya 1.730.000? Karena kenapa? Karena dalam seleksi orang bank itu tidak bisa sesuai dengan keinginan. Jadi seleksi dari bank ATM dari Bank BTN itu dia seleksinya sangat ketat Bu. Yang pertama, data ibu dilihat dari penghasilannya, yang kedua dari pengeluaran per bulannya gitu. Nah, dari kemampuan ibu bapak ini untuk mengangsur rumah, nah di sanalah hasilnya langsung mungkin misalnya ter-ACC 10 tahun. Nah, ibu bapak ini harus siap. Gimana kalau misalnya bapak ibu nggak siap dengan hal yang itu, bapak ibu boleh cari perumahan yang lain gitu, karena kita hanya bisa membantu pengajuannya saja, tapi untuk keputusan tenor angsurannya itu tergantung dari seleksi bank karena kemampuan penghasilan dari bapak atau ibu konsumennya itu. Nah, begitu. Jadi harus benar-benar kita sepakati ke konsumen sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena kenapa? Kalau kita nggak jelasin dari awal, kita main ajukan aja persyaratan konsumennya ke bank, dan begitu nggak sesuai dengan keinginan konsumen, wah itu kita bisa pusing 7 keliling ya. Konsumennya batal, uang DP sama booking fee-nya, terus kita komisinya udah dapat juga kan, tiba-tiba konsumennya nggak mau ngambil perumahan di Najwa. Nah, bingung juga kita kan. Komisi udah kita belikan mobil BMW, DP udah masuk ke developer, terus konsumen minta batal, ya gagal jadinya, pusing kita kan gimana caranya. Nah, kalau gitu sebenarnya nggak usah pusing sih. Makanya dari awalnya kita harus sepakatin ke konsumennya, dari booking fee-nya, persyaratannya, dari DP-nya, dari tenornya, angsurannya, itu harus sepakati ke konsumennya itu mampu atau enggak, itu kita kasih harga gini. Kalau misalnya konsumennya nggak mampu di harga price yang tersedia di Najwa Residen, kita alihkan ke perumahan yang lainnya. Begitu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang lain yang udah lebih pengalaman dari saya, itu bisa dibantu, teman-teman kita marketing kita bisa dibantu untuk menjelasin konsumen. Dan juga kita jangan takut untuk menjelasin konsumen, karena nanti pasti ada teman, jadi kita harus temenin teman kita menghadapi konsumen sampai konsumennya benar-benar sepakat dan deal membeli unit yang kita tawarin. Oke, semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.